Penerapan nilai-nilai Pancasila serta peluang dan tantangannya. Yang pertama, pembudayaan Pancasila. Pembudayaan Pancasila dilakukan melalui gotong royong dan melibatkan berbagai pihak seperti masyarakat, media pendidik, pelaku budaya, dunia usaha, dan pemerintah. Pembudayaan Pancasila mencakup 3 dimensi utama. 1. Keyakinan terhadap nilai-nilai Pancasila. 2. Pengetahuan tentang Pancasila. 3. Tindakan, yaitu mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peluang dan tantangan penerapan nilai-nilai Pancasila. A. Peluang dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Pancasila sebagai ideologi terbuka artinya bersifat dinamis, mampu menyesuaikan perkembangan zaman, iptek, dan budaya tanpa mengubah nilai dasarnya. 2. Pancasila sebagai identitas bangsa artinya menjadi ciri khas bangsa Indonesia yang berasal dari budaya, adat, dan agama. Ketiga, membangun karakter bangsa artinya membentuk manusia Indonesia yang berkarakter sesuai nilai-nilai Pancasila. Keempat, menyaring budaya asing artinya budaya dan perkembangan iptek dari luar diseleksi sehingga hanya yang sesuai dengan nilai Pancasila yang diterima. Lalu yang kelima, pemersatu keberagaman bangsa, artinya menyatukan perbedaan suku, agama, budaya, dan golongan sehingga tercipta kerukunan dan persatuan. Lalu kesimpulannya, 1. Peluang ideologi terbuka, itu tantangannya landasan berpikir atau filsafat. 2. Peluang identitas bangsa, tantangannya landasan moralitas. 3. Peluang karakter bangsa, tantangannya landasan pendidikan. 4. Peluang penyaring budaya, tantangannya normatif atau produk hukum. Lalu yang terakhir, kelima, peluang pemersatu keberagaman, tantangannya politik yang bersih. B. Tantangan dalam penerapan nilai-nilai Pancasila. 1. Tantangan moralitas. Nomor 1. Moralitasnya yaitu ketuhanan sebagai landasan etis, etos, kasih sayang, dan moderasi agama. Faktor penghambatnya adalah adanya formalisme dan egoisme keagamaan, merebaknya kebencian bernuansa sara. Nomor 2. Moralitasnya yaitu kemanusiaan yang adil, setara, mandiri, dan saling melayani untuk memperkuat persatuan. Faktor penghambatnya adalah sikap humanis melemah akibat individualisme, materialisme, hedonisme, keserakahan, penyalahgunaan kekuasaan, serta anggapan bahwa keberagaman adalah ajang saling menjatuhkan. Nomor 3. Moralitasnya adalah mengembangkan sikap hidup berdampingan secara damai dan produktif lewat pergaulan lintas budaya. Faktor penghambatnya yaitu warisan sikap represif yang menghambat pergaulan multikultural serta munculnya pemukiman elit yang eksklusif dan mengucilkan. Nomor 4. Moralitasnya yaitu pemimpin yang menjadi teladan moral, politik sebagai teknik kemajuan, dan prosedur demokrasi yang relatif lebih demokratis. Faktor penghambatnya adalah pemimpin terlibat kasus moral seperti korupsi, suap, narkoba, asusila. Politik mengalami kemunduran etika serta budaya demokrasi yang masih bernuansa nepotis dan feodalistis. Nomor 5. Moralitasnya adalah kepuasan dan kepercayaan masyarakat sebagai hal penting di berbagai bidang. Faktor penghambatnya adalah melemahnya kepercayaan publik akibat minimnya keteladanan dan sikap tidak terpuji dalam berpolitik. Indonesia adalah negara hukum, sehingga seluruh hukum harus berdasarkan Pancasila dan selaras dengan peraturan lainnya. Faktor penghambatnya antara lain, yang pertama, sebagian hukum merupakan warisan kolonial. Yang kedua, ada hukum atau perda yang bertentangan dengan Pancasila atau aturan lain. Yang ketiga, penegakan hukum belum efektif memberantas korupsi. Yang keempat, masih terdapat celah untuk menyalahgunakan hukum. Yang terakhir, keseimbangan antara negara yang kuat dan masyarakat yang kuat masih terus diupayakan. Upaya yang dapat dilakukan adalah menata sistem hukum berdasarkan Pancasila, menghapus aturan yang bertentangan, serta memperbaiki pendidikan, kelembagaan, rekrutmen, pembinaan, dan pengawasan aparat penegak hukum. Selanjutnya, tantangan kelembagaan politik.
Pancasila menjadi paradigma pembangunan politik agar institusi sosial politik tidak hanya menjadi ajang perebutan kekuasaan, tetapi juga sebagai wahana pengembangan kebijakan publik. Faktor penghambatnya antara lain, yang pertama, potensi apatisme masyarakat terhadap dunia politik. Yang kedua, politik kurang beretika dan demokrasi belum sepenuhnya berdasarkan meritokrasi. Yang ketiga, budaya politik hedonis dan feodalistik. Yang keempat, masih adanya praktik korupsi, nepotisme, dan penyalahgunaan kekuasaan. Upaya yang dapat dilakukan antara lain, memberdayakan rakyat, mengembangkan sistem politik yang efektif dan transparan, menyempurnakan sistem kesejahteraan umum, serta memperkuat rule of law. Di era globalisasi seperti sekarang, setiap negara dituntut untuk memiliki kemampuan dan keterampilan agar dapat bersaing serta menghadapi berbagai perubahan. Salah satu hal penting yang dibutuhkan adalah kecakapan abad ke-21, yang terdiri dari 3 kemampuan utama. Pertama, karakter, yaitu kemampuan untuk beradaptasi dan menghadapi perubahan dengan tetap bersikap sabar, tegas, dan mandiri. Kedua, literasi, yaitu kemampuan menggunakan berbagai keterampilan dalam kehidupan sehari-hari, seperti membaca, menulis, menggunakan teknologi digital, serta memahami informasi keuangan dan kewarganegaraan. Ketiga, kompetensi, yaitu kemampuan untuk memecahkan masalah melalui berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, dan kolaborasi. Selain kecakapan tersebut, Indonesia juga menghadapi berbagai tantangan global. Tantangan tersebut antara lain perkembangan ilmu budaya dan teknologi, perubahan budaya akibat globalisasi, serta meningkatnya hubungan antar negara. Dalam menghadapi tantangan global, Pancasila memiliki peran penting sebagai pedoman bangsa. Nilai-nilai Pancasila perlu dipertahankan agar masyarakat Indonesia tetap memiliki jati diri di tengah pengaruh budaya luar. Salah satu tantangan lainnya adalah pengelolaan kesejahteraan. Kesejahteraan harus diwujudkan melalui kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat, kerjasama antar negara, pengelolaan kekayaan negara yang baik, serta pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan pembangunan. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, seperti kesenjangan sosial, ketidakadilan, kerusakan lingkungan, dan ketidakmerataan ekonomi. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara masyarakat, pemerintah, dan negara-negara lain untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut. Strategi perubahan dan pengamalan. Terjadinya kesenjangan antara idealitas dengan realitas dalam penerapan nilai-nilai Pancasila, maka diperlukan strategi untuk melakukan perbaikan dan perubahan. Yang pertama, ada 5 langkah prioritas agenda transformasi menurut Yudilatif tahun 2020. 1. Melakukan revitalisasi dan aktualisasi pemahaman terhadap Pancasila dengan melakukan penyegaran terhadap materi sosialisasi, pelurusan sejarah Pancasila, serta penyegaran metode sosialisasi dan pedagogi Pancasila. 2. Mengembangkan kerukunan di tengah masyarakat melalui pembunuhan budaya kewarganegaraan berbasis nilai-nilai Pancasila, serta penguatan dialog lintas agama, suku, ras, dan golongan. 3. Mendorong keadilan sosial melalui perumusan sistem ekonomi dan pembangunan berbasis nilai-nilai Pancasila, serta perajutan Kementerian Ekonomi dan terbangunnya praktik ekonomi berkeadilan sosial. 4. Menguatkan internalisasi nilai-nilai Pancasila ke dalam produk perundang-undangan, kebijakan publik, serta lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan. 5. Menumbuhkan keteladanan, mempromosikan dan mengapresiasi keteladanan agen-agen kenegaraan dan kemasyarakatan dalam pengamalan nilai-nilai Pancasila. Lalu selanjutnya ada 5 jalur utama pengamalan. Ada 5 jalur utama yang diperlukan untuk mewujudkan kemaslahatan dan kebahagiaan hidup bersama menurut Yudilatif 2020, yaitu A. Jalur pemahaman diharapkan mengarah pada terwujudnya Indonesia cerdas kewargaan. B. Jalur kerukunan mengarah pada Indonesia bersatu. C. Jalur keadilan mengarah pada Indonesia berbagi sejahtera. D. Jalur pelembagaan mengarah pada Indonesia tertata dan terlembaga. E.
jalur keteladanan mengarah pada Indonesia terpuji. Lalu ada jalur pengamalan Pancasila. A. Di lingkungan keluarga, B. Di lingkungan sekolah, C. Di lingkungan masyarakat, dan D. Di lingkungan bangsa dan negara.